Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini hari Jumat, kita akan melanjutkan pembelajaran tema yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita masuk ke materi, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk materi yang pertama. Angin bertiup kencang sore kemarin. Hujan deras turun sepanjang malam. Banyak genangan air di halaman sekolah. Daun-daun memenuhi halaman. Sampah berserakan tertiup angin akibat hujan deras. Halaman sekolah menjadi kotor. Udin dan teman-teman akan membantu membersihkan halaman sekolah. Mereka membagi tugas untuk kerja bakti. Bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Terlihat dari gambar ya, Udin dan teman-temannya sedang membersihkan halaman sekolah. Mereka saling bergotong royong. Kegiatan membersihkan halaman sekolah belum selesai. Siti membutuhkan waktu lebih lama untuk menyapu daun-daun. Dayu hanya sebentar memunguti sampah botol plastik. Ayo kita hitung lamanya waktu mereka bergotong royong. Yang pertama, menghitung waktu dengan berhitung. Yang kedua, menghitung waktu dengan bertepuk tangan. Jadi dalam menghitung waktu, kita bisa menggunakan hitungan atau bisa menggunakan tepuk tangan. Ketika menggunakan hitungan, seperti ini caranya. Kamu mengerjakan suatu aktivitas atau suatu kegiatan, mintalah salah satu teman atau keluargamu untuk berhitung sampai hitungan berapa kamu selesai mengerjakan kegiatan tersebut. Sedangkan untuk yang bertepuk tangan, caranya kamu mengerjakan suatu kegiatan atau suatu aktivitas, mintalah salah satu teman atau keluargamu untuk bertepuk tangan. Sampai berapa tepukan kamu selesai melakukannya. Itulah lama waktu yang kamu butuhkan. Contohnya, kalian menyisir rambut. Mintalah keluargamu atau kakak atau adik atau temanmu untuk berhitung atau bertepuk tangan. Sampai hitungan keberapa kamu selesai menyisir atau sampai tepukan keberapa kamu selesai menyisir. Seperti itu bisa digunakan untuk menghitung lamanya waktu. Kemudian, Lani dipilih menjadi petugas yang menghitung. Ia akan menghitung dari 1, 2, 3, sampai 10. Berarti ini menggunakan hitungan ya. Hitungan Lani menjadi penanda waktu bagi teman-temannya. Seperti yang di depan tadi, ada tepukan dan ada hitungan. Di sini Lani menggunakan hitungan. Selanjutnya, di sini ada Dayu. Berapa banyak daun berguguran yang dapat Dayu kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Ada berapa anak-anak? Ya, ada 6 daun ya. Kemudian, sedangkan Benny dalam waktu 1 sampai 10, Benny dapat mengumpulkan daun yang berbeda dengan Lani. Ada berapa anak-anak daun yang bisa dikumpulkan Benny? Ya, benar, ada 8. Kemudian berbeda lagi dengan Siti. Siti dalam hitungan 1 sampai 10 dapat mengumpulkan
berapa daun ya? Siti dapat mengumpulkan 10 daun. Jadi, ketika hitungan 1 sampai 10, ada Dayu, Beni, dan Siti mengumpulkan daun yang berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda? Karena ini tergantung kecepatan dari Dayu, Beni, dan Siti tadi. Pasti tidak akan sama karena kecepatan seseorang berbeda-beda. Selanjutnya, setelah hujan reda, matahari muncul kembali. Lani menunjuk ke arah langit. Teman-teman lihat, ada pelangi. Warnanya indah sekali. Merah, kuning, hijau, dan biru. Urutkan gambar dan beri nomor dalam kotak yang tersedia sehingga menjadi cerita yang urut. Pelangi pada musim hujan. Di sini ada beberapa gambar yang dapat kita urutkan sehingga membentuk sebuah cerita. Judulnya ceritanya adalah Pelangi pada Musim Hujan. Yang pertama, menurut kalian, gambar mana yang merupakan cerita yang bisa ditulis di awal terlebih dahulu? Ya, yang ini ya, yang nomor 1 ada Lani, Udin, dan Edo sedang bermain di halaman rumah. Kemudian, setelah itu ada yang mana? Ada yang di bawah yang sebelah kanan. Tiba-tiba, setelah mereka bermain, turunlah hujan rintik-rintik. Setelah hujan rintik-rintik, gambar yang mana lagi? Ya, ada gambar yang tengah. Mereka masuk ke dalam rumah. Mereka melihat hujan yang turun dengan lebat di dalam rumah. Tinggal 2 gambar. Selanjutnya gambar yang mana? Ada gambar Edo dan Udin sedang bermain. Ketika hujan turun, Udin, Edo, dan Lani bermain di dalam rumah. Mereka dapat bermain menyusun balok dan bermain mobil-mobilan. Selanjutnya, gambar yang terakhir adalah gambar yang ada pelanginya. Setelah hujan reda, mereka kembali ke halaman rumah. Dan mereka sangat gembira karena bisa melihat pelangi yang muncul setelah hujan reda. Seperti itu ceritanya. Tugasnya kalian, coba dari gambar yang sudah kita urutkan bersama tadi, buatlah cerita sesuai gambar yang kita urutkan dengan cerita kalian masing-masing. Jadi seperti yang Ustazah ceritakan tadi. Tadi Lani, Udin, dan Edo sedang di mana tadi yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 tadi apa? Dan sampai nomor 5. Silahkan ditulis di buku tulis menjadi sebuah cerita. Selanjutnya dikirim ke wali kelas masing-masing. Setelah membuat cerita tadi, Siti membacakan ceritanya di depan kelas. Teman-teman senang mendengarkan cerita Siti. Ayo kita ukur lamanya Siti membacakan cerita. Kita mengukur dengan lagu Pelangi. Saat Siti bercerita, guru memperdengarkan lagu Pelangi.
Lagu Pelangi diperdengarkan dari audio. Ulangi beberapa kali hingga Siti selesai membacakan cerita. Jadi di sini kita akan mengukur lamanya Siti membacakan cerita dengan sebuah lagu. Kalau tadi kita mengukur lamanya seseorang melakukan kegiatan dengan hitungan 1, 2, 3, sampai 10 serta bertepuk tangan. Di sini berbeda lagi. Akan mengukur Siti berapa lamanya bercerita dengan sebuah lagu. Ternyata lama Siti membacakan cerita sama dengan 2 kali lagu Pelangi. Sedangkan giliran Edo ketika bercerita, ternyata lama Edo membacakan cerita hanya 1 kali lagu Pelangi. Jadi ketika seseorang membacakan sebuah cerita, itu berbeda-beda waktunya. Seperti Siti, waktunya 2 kali lagu Pelangi, sedangkan Edo hanya 1 kali lagu Pelangi. Lagu dapat kita jadikan alat ukur menentukan waktu. Alat ukur seperti ini disebut alat ukur tidak baku. Selain lagu, alat ukur yang tidak baku ada juga seperti yang dulu pernah kita pelajari tentang jengkal, menghitung dengan jari ya jengkal, dan depa dengan kedua tangan kita rentangkan. Ada yang dengan tepukan, ada hitungan, dan bahkan ada menghitung lama kegiatan dengan alat ukur sebuah lagu. Ini semua dinamakan alat ukur tidak baku. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai. Tugasnya tadi hanya 1, membuat cerita dari gambar yang sudah kita urutkan bersama-sama. Kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Ustadzah berharap anak-anak paham akan materi dan tugas yang Ustadzah berikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.